Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1597. Siapa yang berani? Nan Xiao Kujin, Gehan dan sekelompok orang kuat dari kuil selatan semuanya tercengang. Di jajaran para dewa, mereka semula mengira bahwa keluarga Jun telah bergabung dengan kekuatan misterius lainnya untuk memberontak. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kelompok orang misterius dan kuat ini sebenarnya adalah pengawal ilahi kuil Dewa Pusat. Pengawal ilahi itu adalah pasukan pribadi penguasa kuil pusat. Dan penegakan hukum lintas regional ini, dalam keadaan normal, 5 kuil utama beroperasi secara independen dan tidak ada yang akan mencampuri urusan internal kuil lain. Namun, ada situasi khusus. Ketika berhadapan dengan para penghujat, 5 kuil utama memiliki hak dan kewajiban untuk menangkap mereka. Wajar, wajah Nan Xiao tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka identitas Ye Guan sebagai seorang penghujat akan terungkap. Keluarga Jun, Nan Xiao menatap Jun Yu dari kejauhan. Dia sangat bingung. Bagaimana wanita ini tahu bahwa saudara Ye adalah seorang penghujat? Ye Guan juga sedikit terkejut. Dia sekarang mengerti mengapa wanita ini begitu tenang. Seseorang, jatuhkan dia segera. Suara Xiao Yuan tiba-tiba terdengar dari lapangan. 2 penguasa alam dewa-dewa yang kuat segera mengunci Ye Guan dan hendak menangkapnya dengan paksa. Pada saat ini, Nan Xiao tiba-tiba berteriak dengan marah, "Siapa yang berani?" Sambil berkata demikian, dia berjalan keluar dan berdiri di depan Ye Guan. Gehan dan Kujin saling berpandangan dan tetap diam pada saat yang sama. Xiao Yuan menatap Nan Xiao dengan niat membunuh di matanya. Kenapa orang-orang kuil selatan ingin melindungi penghujat itu? Nan Xiao menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Kamu mengatakan saudaraku Ye adalah seorang penghujat. Apakah kamu punya bukti? Jika tidak, aku akan menuntutmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Xiao Yuan mencibir, bukti? Kalau tidak ada bukti, kenapa kita harus datang ke sini melintasi medan bintang, Nona Jun Yu? Jun Yu berjalan keluar perlahan, seseorang, kemarilah. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria setengah baya berjalan keluar perlahan. Ketika dia melihat pria parubaya ini, Ye Guan mengerutkan kening. Lelaki itu tak lain adalah lelaki tua berjubah merah yang ditemuinya saat pergi ke negeri asing untuk mencari pertolongan, dan dia pula lah yang memberinya kitab takdir. Ketika dia melihat Ye Guan, mata lelaki tua berjubah merah itu berkedip, seolah dia merasa bersalah. Jun Yu menatap Ye Guan dan berkata perlahan, Ye Guan bersumpah dengan jiwanya bahwa dia akan menggulingkan kuil dewata kita. Sumpah ini pasti membuat Lord Nan Xiao khawatir. Lord Nan Xiao pergi ke wilayah kekaisaran itu untuk masalah ini. Kan? Selain itu, sumpah Ye Guan pasti telah dicatat dalam berkas Lord Nan Xiao. Tentu saja, saya tidak tahu apakah Lord Nan Xiao menghapusnya. Wajah Nan Xiao sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka kalau Jun Yu ternyata tahu hal-hal ini. Jun Yu berkata dengan tenang, tentu saja, jika Tuan Nan Xiao menyangkalnya, itu tidak masalah. Setelah Tuan Xiao Yuan menangkap Ye Guan, dia dapat melucuti jiwanya dan mengekstrak ingatannya. Saat itulah kebenaran akan terungkap. Ketika Xiao Yuan melihat ekspresi muram Nan Xiao, dia mencibir, kemarilah, tangkap Ye Guan segera. Pria kuat di sampingnya hendak menyerang, dan Nan Xiao meraung, mari kita lihat siapa yang berani. Lancang, Xiao Yuan menatap Nan Xiao dan berteriak dengan marah. Nan Xiao, sebagai penegak hukum kuil para dewa, apakah kamu ingin melanggar hukum dengan sengaja? Nan Xiao memiliki ekspresi kosong di wajahnya.
dia berasal dari kuil Dewa Selatan milikku. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang kuat dari Siming Mansion mengelilinginya. Namun, para penjaga dan aparat penegak hukum tidak bergerak. Namun, Gehan dan Kujin tetap diam. Xiao Yuan menatap Nan Xiao. Sebagai seorang penghujat, 5 kuil besar berhak menangkapnya. Ayo, tangkap dia. Siapapun yang berani menghentikan kita akan langsung dibunuh. 3 orang kuat alam dewa utama di sampingnya melangkah maju bersama-sama. Dan kali ini, mereka tidak hanya menargetkan Ye Guan, tetapi juga orang-orang dari Nan Xiao yang berdiri di depan Ye Guan. Mereka tidak berniat menahan diri, dan aura kuat mereka hendak menghancurkan Nan Xiao dan yang lainnya. Berhenti, pada saat ini, Kujin tiba-tiba keluar. Begitu dia keluar, petugas penegak hukum di belakangnya bergegas keluar satu demi satu. Gehan mengerutkan kening, dan setelah terdiam beberapa saat, dia juga berjalan keluar. Xiao Yuan menatap Gehan dan Kujin. Matanya sedingin es. Mengapa seluruh kuil selatan ingin melindungi penghujat ini? Kujin tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Komandan Xiao, jangan menuduhku. Jangan bicara tentang apakah Ye Guan seorang penghujat atau bukan. Bahkan jika dia seorang penghujat, itu harus ditangani oleh Panteon Selatanku, bukan Panteon Tengahmu. Di sampingnya, pria berjubah putih ingin menghentikan Kujin. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Kujin, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Kujin. Apa yang sedang dipertimbangkan Kujin sekarang bukan lagi apakah Ye Guan seorang penghujat atau bukan. Apa yang sedang dipertimbangkan Kujin sekarang adalah wajah kuil selatan. Jika saat ini, kuil Dewa Selatan mengizinkan orang-orang dari kuil Dewa Pusat membawa Ye Guan pergi, di manakah wajah kuil Dewa Selatan? Terlebih lagi, jika Kujin berdiri saja dan membiarkan Nan Xiao menghadapi Xiao Yuan sendirian saat ini, bukankah itu berarti memberitahu orang lain bahwa ada perselisihan di dalam kuil selatan? Dalam persaingan internal, terkadang tak terelakkan untuk menggunakan beberapa cara yang curang. Tetapi ketika berhadapan dengan dunia luar, kepentingan kuil selatan harus diutamakan. Jika tidak, para dewa utama di atas tidak akan menoleransinya. Kujin hanya membuka telapak tangannya, dan sebuah segel muncul di tangannya. Segel penegakan hukum. Kujin mengaktifkan segel penegakan hukum, dan kekuatan suci tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya, dan auranya secara paksa dinaikkan ke tingkat alam dewa Tuhan dalam sekejap. Di samping itu, Gehan juga mengeluarkan segel penjaganya sendiri, dan setelah mengaktifkannya, auranya juga melonjak liar. Mereka telah mencapai konsensus pada saat ini. Tidak peduli apakah Ye Guan seorang penghujat atau bukan, mereka tidak boleh membiarkan orang-orang dari kuil pusat membawa Ye Guan pergi. Dan di sekelilingnya, ada aliran orang-orang kuat dari kuil selatan yang menyerbu. Melihat pemandangan ini, Junyu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa kuil selatan akan begitu bersatu. Xiao Yuan, sang pemimpin, tertawa. Mengapa, kamu dari kuil selatan masih ingin membunuhku? Kujin tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dan berkata dengan dingin, Komandan Xiao Yuan, apa yang sedang Anda bicarakan? Anda dari Panteon Pusat datang ke Panteon Selatan saya untuk menangkap orang tanpa menyapa, dan sekarang Anda bertanya kepada kami apakah kami ingin membunuh Anda. Apa? Anda dari Panteon Pusat tidak bermaksud memperlakukan saya dari Panteon Selatan sebagai manusia. Xiao Yuan menatap Kujin, dan berkata, Ye Guan adalah seorang penghujat. Siapapun dari Panteon memiliki tanggung jawab dan hak untuk menangkap dan membunuhnya. Mengapa kita datang ke sini dari jauh? Bukankah itu karena Panteon Nanmu melindungi para penghujat? Kujin tertawa. Penghujat, Komandan Xiao Yuan,
seorang pedagang rendahan menemukan seseorang untuk mengidentifikasinya, dan kau benar-benar mempercayainya. Ini benar-benar menarik. Siapa yang tidak tahu bahwa pedagang ini memiliki dendam terhadap Ye Guan? Bisakah kau menjamin bahwa dia tidak sengaja menemukan seseorang untuk menjebaknya demi balas dendam pribadi? Jun Yu melirik Ku Jin, dan sedikit niat membunuh terpancar di kedalaman matanya. Xiao Yuan menatap Ku Jin. Niat membunuh tampak meluap dari matanya. Awalnya kupikir kau sama sekali tidak tahu bahwa Ye Guan adalah seorang penghujat. Tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Kau tahu bahwa dia adalah seorang penghujat, tetapi kau masih ingin melindunginya. Apakah kau akan mengkhianati para dewa? Ketika kalimat terakhir diucapkannya, bagaikan guntur musim semi, mengguncang langit dan bumi. Mengkhianati Tuhan? Wajah orang-orang kuat dari kuil selatan berubah. Mereka tidak takut pada orang-orang kuat dari kuil pusat, tetapi pengkhianat Tuhan ini. Ku Jin tiba-tiba melangkah maju. Dengan berkah segel penegakan hukum, auranya tidak lebih lemah dari Xiao Yuan. Dia tiba-tiba menunjuk Xiao Yuan dengan marah dan berkata, "Xiao Yuan, aku bergabung dengan Pantheon pada usia 16 tahun. Aku telah melalui hidup dan mati untuk Pantheon lebih dari 10.000 kali dalam hidupku." Sambil berbicara, dia memasukkan tangan kanannya ke dadanya, dan ketika tangan kanannya keluar, di dalamnya terdapat sebuah hati berwarna merah emas. "Buka mata anjingmu dan tunjukkan padaku bahwa benih dewaku berwarna merah emas. Beraninya kau mengatakan bahwa aku mengkhianati para dewa? Sialan!" Setiap orang, di lapangan, orang-orang kuat dari kuil selatan semuanya marah pada saat ini. Mereka semua adalah penganut Tuhan yang paling setia dan telah berjuang untuk Tuhan sepanjang hidup mereka. Tetapi sekarang, orang-orang di Pantheon benar-benar berkata bahwa mereka mengkhianati Tuhan. Mengapa, di sekelilingnya, tampak semakin banyak orang kuat dari kuil selatan? Xiao Yuan, yang berada di depan, terlihat sangat jelek. Dia mengira misi ini akan mudah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Guan begitu kuat. Rencana awalnya adalah membawa Ye Guan pergi secara langsung. Jika dia tidak bisa membawanya pergi, dia akan membunuhnya di tempat. Tetapi kekuatan Ye Guan jauh melampaui harapannya. Hal kedua yang tidak ia duga adalah bahwa orang-orang kuat dari kuil selatan ini benar-benar berani secara terbuka melindungi Ye Guan. Kalau dia ada di luar, tentu dia tidak akan takut. Tapi di sini, orang-orang kuat dari kuil selatan di depannya punya keuntungan. Karena mereka mengendalikan segel resminya dan bisa meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, Gehan yang tadinya diam, tiba-tiba keluar. Dia menatap Xiao Yuan dan berkata, "Komandan Xiao, kami di kuil selatan akan menyelidiki apakah Ye Guan adalah seorang penghujat. Jika dia benar-benar seorang penghujat, kami tidak akan menutupinya. Kau, silakan kembali." Dia tahu segala sesuatunya tidak akan menjadi terlalu canggung. Kita masih harus memberi pihak lain jalan keluar. Kalau tidak, kalau keadaan jadi tidak terkendali, akan merugikan kuil Dewa Selatan, karena berdasarkan keadaan sekarang, Ye Guan ini kemungkinan besar adalah seorang penghujat. Dia pun tidak menduganya. Nan Xiao begitu berani hingga ia berani membawa kembali seorang penghujat. Tentu saja, prioritas saat ini bukanlah mengejar hal ini, tetapi bersatu dan mengarahkan senjata kita keluar. Masalah internal memang masalah internal, tapi kalau menghadapi masalah eksternal, kita harus bersatu. Berjalan, namun Xiao Yuan tertawa sinis. Tentu saja dia tidak akan pergi. Apakah kamu bercanda? Telah dipastikan bahwa Ye Guan adalah penghujat. Kalau kembali seperti ini saja, bagaimana wajah sentral Pantheon bisa dipertahankan? Pantheon pusat selalu menjadi penguasa. Bagaimana bisa ia menerima penghinaan seperti itu? Xiao Yuan memandang Ku Jin dan yang lainnya.
Dia menunjuk ke arah Ye Guan di kejauhan dan berkata, "Hari ini, meskipun dia bukan seorang penghujat, selama Pantheon mengatakannya, maka dia adalah penghujat." Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Kemarilah, buka jalan perang dewa, panggil orang-orang, dan musnahkan mereka untukku." Di belakangnya, seorang penjaga tiba-tiba mengeluarkan jimat, dan jimat itu melayang ke langit. Ledakan, langit, waktu, dan ruang terbelah, dan terowongan ruang waktu keemasan pun terbentuk. Bab 1598, Pengkhianatan Tuhan, Telepon Seseorang. Terowongan ruang waktu emas itu diaspal, lebarnya ribuan kaki dan panjangnya puluhan ribu kaki. Jalan itu tampak dibalut dengan warna emas, berkilauan dengan cahaya keemasan, amat menyilaukan. Jalan perang dewa, ini adalah senjata penyelamat hidup kelas atas yang terkenal dari kuil pusat para dewa. Fungsi terbesarnya adalah untuk menghubungkan kuil pusat para dewa, dan dapat memindahkan orang-orang kuat dari kuil pusat para dewa ke tempat manapun di seluruh Pantheon. Tidak hanya itu saja, ia juga dapat memperkuat kekuatan para pria kuat yang diteleportasi. Saat jalan perang ilahi muncul, aura mengerikan tiba-tiba menyeruak keluar dari ujung jalan bagaikan air pasang. Di lapangan, wajah orang-orang kuat dari kuil selatan berubah sangat jelek ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang-orang dari kuil pusat bertekad untuk menamparkan wajah kuil selatan hari ini. Bang bang bang, pada saat ini, di jalan perang ilahi, suara langkah kaki terdengar bagaikan guntur. Semua orang mendongak dan melihat sekelompok pria kuat berbaju besi merah perak berjalan keluar dengan tertib di Godwar Avenue. Mereka semua mengenakan baju besi berwarna merah perak. Permukaan baju besi itu sehalus cermin, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya seperti cahaya bulan. Di tangan mereka masing-masing memegang tombak emas. Totalnya 129. Mereka semua setidaknya berada di alam dewa tingkat tinggi, dan 3 orang terkemuka semuanya kuat di alam dewa utama, dengan aura yang sangat kuat. Tentara Perang Tuhan, salah satu pasukan elit Pantheon, mereka telah menaklukkan alam semesta selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Setiap orang di dalamnya yang dilepaskan dikatakan tak terkalahkan di wilayah yang sama di galaksi Pantheon. Ku Jin menatap Xiao Yuan, sang pemimpin, dengan ekspresi yang sangat muram. Di sampingnya, orang-orang kuat dari kuil para dewa selatan juga datang satu demi satu. Tidak ada sedikit pun rasa takut di mata mereka, yang ada hanya kemarahan tak berujung. Orang-orang dari kuil pusat para dewa akan buang air besar dan kencing di kepala mereka hari ini. Xiao Yuan menunjuk Ye Guan dengan marah dan berkata, "Tangkap dia. Jika ada yang mencoba menghentikan kita, anggap saja mereka penghujat." Sekelompok prajurit dewa menatap Ye Guan tanpa keraguan sedikit pun, dan semangat juang menyebar ke arah Ye Guan seperti jaring. Kalau ada 100 lebih pendekar papan atas yang melepaskan semangat juangnya secara bersama-sama, seberapa mengerikankah itu? Terlebih lagi, lebih dari 100 prajurit dewa ini semuanya adalah veteran medan perang. Semangat bertarung mereka luar biasa dahsyat, dan saat semangat bertarung mereka dilepaskan pada saat bersamaan, semua pria kuat di lapangan merasakan sensasi sesak napas yang mengerikan. Tidak jauh dari situ, Ye Guan menghadapi niat bertarung yang mengerikan ini tanpa rasa takut di matanya. Dia melangkah maju, dan pedang King Xuan muncul di tangannya, niat membunuh terpancar di matanya, dan niat pedang menjalar dari tubuhnya. Nan Xiao, Ku Jin dan yang lainnya juga melepaskan aura mereka, siap bertarung sampai mati. Tetapi pada saat ini, 6 aura mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh medan, dan secara paksa menekan lebih dari 100 niat bertarung yang mengerikan.
Xiao Yuan menyipitkan matanya sedikit dan menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari sana, waktu dan ruang telah terbelah dan 6 orang perlahan berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru tua. Dia memiliki tatapan yang dalam, sikap yang tenang, dan aura dominasi. Melihat lelaki setengah baya ini, semua orang kuat dari kuil selatan di lapangan bergegas memberi hormat dengan hormat. Salam kepada Dewa Penguasa Eksekutif. Dewa Eksekutif, Chuling, Nan Xiao juga membungkuk dalam-dalam, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Xiao Yuan menatap Chuling dan diam-diam menjadi waspada. Chuling, bersama 5 dewa utama di sampingnya, perlahan berjalan di depan Xiao Yuan. Dia menatap Xiao Yuan dengan sikap yang mengesankan. Kamu baru saja berkata, sekalipun dia bukan seorang penghujat, jika kamu mengatakan dia seorang penghujat, maka dia adalah seorang penghujat. Meskipun orang di depannya lebih tinggi pangkatnya darinya, Xiao Yuan tidak takut. Dia menatap Chuling. Tuan Ling, Ye Guan adalah seorang penghujat, dia. Chuling langsung menyela. Bahkan jika dia seorang penghujat, dia berada di wilayah Panteon Selatanku. Panteon Selatanku akan menanganinya. Kapan giliranmu untuk membuat keputusan? Xiao Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Siapapun yang menghujat akan dihukum oleh siapapun di kuil para dewa kami. Chuling menatap Xiao Yuan. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Dia berada di wilayah kuil Dewa Selatan milikku. Hanya kuil Dewa Selatan milikku yang berhak menghadapinya. Xiao Yuan menatap Chuling dan berkata, aku akan membawanya pergi hari ini, hidup atau mati. Chuling mengangguk dan merentangkan telapak tangannya. Ledakan, tiba-tiba, di kuil utama, cahaya hitam melesat ke langit, dan sesaat kemudian, kursi dewa utama melayang di atas langit. Kursi dewa utama bergetar hebat, dan tirai cahaya menyapu ke bawah. Ledakan, di lapangan, semua orang kuat dari berbagai kuil membungkuk, seolah-olah mereka berada di bawah tekanan puluhan ribu gunung. Bahkan beberapa orang kuat di wilayah para dewa utama pun tak luput dari serangannya. Xiao Yuan, yang berada di depan, merasakan semua tulang di tubuhnya mengeluarkan bunyi pada saat ini, bukan saja badannya yang membungkuk, lututnya pun ikut menekuk sedikit demi sedikit. Ini memintanya untuk berlutut, berdirilah Tuan. Seorang pria kuat di level ini, di wilayahnya sendiri, dengan kursi dewa utamanya sendiri, tidak lagi tak terkalahkan di ranah yang sama, tetapi mampu bertarung melawan lawan di level yang lebih tinggi. Wilayah kekuasaan dewa utama, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Xiao Yuan, yang berada di depan, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia tidak ingin berlutut, dan dia dengan gila-gilaan mengeluarkan kekuatannya untuk melawan. Namun, menghadapi domain dewa utama dari dewa utama eksekutif di depannya, dia hanya bisa putus asa, dan keputusasaan itu semakin kuat dan kuat. Dia benar-benar tidak berdaya. Inilah artinya jika seorang pejabat tinggi tega menginjak-injak orang sampai mati. Kakinya perlahan menekuk, dan ketika dia benar-benar putus asa, tiba-tiba terdengar tawa pelan dari langit dan bumi. Chuling, sungguh tidak sopan kamu menindas yang lemah seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan lembut menopang Xiao Yuan yang hendak berlutut di tanah. Kekuatan lembut itu sebenarnya menentang wilayah dewa utama Chuling. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, ada celah dalam ruang dan waktu. Lalu, seorang pria setengah baya perlahan berjalan keluar. Pria parubaya itu tinggi dan membawa kotak pedang hitam berat di punggungnya. Dia berjalan perlahan ke arah mereka, bagaikan gunung yang turun hujan lebat. Semua orang merasakan penindasan yang mengerikan.
Melihat orang itu datang, Xiao Yuan segera berlutut dan berkata, "Salam kepada penguasa jalan." Dewa Guanzu. Ada juga 7 dewa utama di Panteon Pusat, dan orang di depannya bernama Guanjian, peringkat ketiga di antara 7 dewa utama. Guanjian menatap Chuling dan berkata sambil tersenyum, "Chuling, awalnya aku mengira ini adalah masalah antar generasi muda. Tapi aku tidak menyangka kau akan datang sendiri. Kau ini agak pelit." Chuling berkata dengan tenang, "Guanjian, sejak kapan kamu, para Panteon, bisa seenaknya menunjuk Panteon lain?" Senyum di wajah Guanjian berangsur-angsur menghilang. "Chuling, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Panteon Pusat kami tidak punya niat untuk mengganggu Panteon Selatan Anda. Sasaran kami selalu adalah penghujat. Panteon Selatan Andalah yang menghalangi kami. Saya juga sangat bingung tentang ini. Mengapa Panteon Selatan Anda melindungi seorang penghujat?" Chuling berkata, "Dia ada di kuil Dewa Selatanku, dan kuil Selatanku lah yang seharusnya menanganinya." Guanjian tersenyum dan berkata, "Aku tahu kau melakukan ini demi harga diri. Baiklah, aku akan memberikan harga diri ini kepadamu. Kami tidak akan mengambil penghujat ini. Sekarang, tolong biarkan kuil selatan yang mengurus penghujat ini." Mundur untuk maju, di bawah, hati Nan Xiao tenggelam ke dasar. Chuling melirik Guanjian dan berkata, "Kalian semua datang dari jauh. Mengapa kalian tidak beristirahat di luar kota sebentar? Kuil Dewa Selatanku akan memberimu penjelasan tentang hukum ilahi." Guanjian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kita tunggu saja." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Junyu melirik Ye Guan di kejauhan, lalu berbalik dan pergi bersama sekelompok prajurit keluarga Jun. Chuling tiba-tiba berkata, "Aku tidak mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Jun dapat pergi." Guanjian berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Chuling, mungkin kamu belum tahu ini, tapi Nona Junyu sekarang adalah kepala Aula Shenxiang dari Panteon Pusat. Pengangkatan ini baru saja dilakukan, dan ini jelas tidak ditujukan pada Panteon Selatanmu." Chuling mengerutkan kening, sambil tertawa keras. Guanjian pergi bersama sekelompok orang kuat. Di luar kota, Junyu menatap kota dewa dengan wajah tanpa ekspresi, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, Xiao Yuan menatap kota dewa selatan dan berkata dengan muram, "Tuan Guan, mereka." Guanjian memotong perkataannya sambil tersenyum. "Apakah kau takut mereka akan membiarkan penghujat itu pergi?" Xiao Yuan mengangguk, matanya suram. Guanjian tertawa, "Bukankah itu benar?" Xiao Yuan sedikit terkejut, namun kemudian dia mengerti. Jika kuil selatan benar-benar melepaskan Ye Guan, maka kejahatan menyembunyikan seorang penghujat akan terbukti. Kuil selatan akan salah dan tidak akan mampu lagi berdiri menghadapi kuil pusat. Yang terpenting adalah kuil pusat dapat berurusan dengan kuil selatan secara terbuka. Inilah tujuan sebenarnya dari Panteon Pusat, telan seluruh kuil selatan. Selain itu, selama Ye Guan meninggalkan kota Dewa Selatan, maka dia akan mati tanpa perlindungan kuil Dewa Selatan, kan? Dapat dikatakan bahwa ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Xiao Yuan tampaknya menyadari sesuatu dan bertanya, "Bagaimana jika mereka membunuh Ye Guan?" Guanjian menatap kota Dewa Selatan dan berkata dengan lembut, "Jika ada alasan yang sah, itu akan bagus. Tetapi jika tidak ada, maka buatlah, atau tidak masalah jika tidak ada. Kekuatan adalah hal yang paling penting." Xiao Yuan mengangguk, "Aku mengerti." Di samping, Junyu melirik mereka berdua dan tidak berkata apa-apa. Di kota, di jalan, Chuling berjalan perlahan bersama Nan Xiao. Pada saat ini, malam terasa gelap dan sunyi di mana-mana. Nan Xiao mengikuti Chuling dengan hormat, sambil merasa berat hati.
Juling tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah token perlahan melayang di depan Nan Xiao. Perintah Tuhan, Nan Xiao tertegun, Tuan Eksekutif Dewa. Juling berkata dengan suara lembut, semua orang dengan suara bulat setuju untuk membiarkanmu naik. Nan Xiao terdiam. Dia sudah menebak sesuatu. Juling melanjutkan, kau membawa Ye Guan kembali. Kau akan menghadapinya. Setelah menghadapinya, kau akan mengambil alih. Ini adalah misi terakhirmu. Nan Xiao menundukkan kepalanya dan tetap diam. Juling menoleh ke arah Nan Xiao, yang tiba-tiba mengambil token dan mengangguk. Oke. Juling mengangguk puas. Silakan. Nan Xiao membungkuk hormat lalu melangkah mundur. Juling menatap tajam ke arah Nan Xiao yang menjauh, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di dalam ruangan, Nan Xiao mengangkat gelasnya ke arah Ye Guan. Saudara Ye, saya bersulang untukmu. Ye Guan melirik Nan Xiao, mengangkat gelasnya, dan mereka berdua meminum semuanya. Nan Xiao meletakkan gelas anggurnya. Kakak Ye, maafkan aku membawamu ke sini. Tapi aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ada sebab dan akibat, ini urusanku sendiri. Nan Xiao mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan bertanya, apakah para petinggi memintamu untuk membunuhku? Nan Xiao masih tidak berbicara. Ye Guan berdiri, berjalan ke arah Nan Xiao, dan menepuk bahunya dengan lembut. Kakak, jangan khawatir, aku akan mencarinya sendiri. Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju pintu. Pada saat ini, Nan Xiao tiba-tiba menangkapnya. Ye Guan berhenti. Nan Xiao berdiri, mengeluarkan sebuah gulungan dari tangannya dan meletakkannya di tangan Ye Guan. Gulungan itu segera meledak dengan cahaya terang yang menyelimuti Ye Guan. Susunan teleportasi, terlebih lagi, itu adalah gulungan teleportasi senjata Tao tingkat atas. Ye Guan mengerutkan kening. Nan Xiao menatapnya dalam-dalam. Kakak Ye, jangan melawan. Aku tahu kamu khawatir padaku. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Saat kamu keluar, jaga dirimu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Guan Ren menghilang. Di luar kota, Guan Jian tiba-tiba mendongak, dan setelah beberapa saat, dia tertawa, oke, haha. Ketika dia selesai berbicara, orang itu telah menghilang. Jun Yu menatap ke kedalaman luar angkasa, lalu berbalik dan pergi. Di dalam kota, pintu ruangan terbuka, dan Dewa Gembala masuk ke dalam ruangan. Dia menatap Nan Xiao, yang sedang minum sendirian di meja, dengan tatapan mata yang rumit, lalu berkata, Nan Xiao menyembunyikan para penghujat dan mengkhianati para dewa. Mulai sekarang, benih dewamu akan dicabut. Kultivasimu akan dihapuskan, diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata, dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan nyala api langsung menembus ke dalam alis Nan Xiao. Api murni, saat api murni memasuki antara alis Nan Xiao, benih dewa di tubuhnya mulai bergetar hebat, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan meluap dari tubuhnya dan menghilang. Nan Xiao mengepalkan tangannya, wajahnya berubah, dan dia menahan rasa sakit yang tak terkatakan, tetapi dia tidak berteriak. Setelah beberapa saat, Nan Xiao jatuh ke tanah seperti genangan lumpur, dan sekarat. Pada saat ini, benih dewa dalam tubuhnya telah terbakar seluruhnya oleh api murni, dan kultivasinya telah dihapuskan sepenuhnya, membuatnya sama sekali tidak berguna. Setelah beberapa waktu, Nan Xiao diusir dari Ximing Mansion. Hujan turun deras sekali. Di pintu,
Lao Ji dan sekelompok orang dari aula peradilan kuil selatan memandang Nan Xiao di tanah dengan ekspresi rumit. Saat ini, Lao Ji telah menggantikan Nan Xiao sebagai Tuan Siming yang baru, yang bertanggung jawab atas istana Siming. Lao Ji dan sekelompok pejabat Siming Mansion hanya diam memperhatikan Nan Xiao di tengah hujan lebat di kejauhan, dan tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangan membantu. Mereka semua tahu bahwa Nan Xiao sudah tamat, meskipun menolong orang lain saat ini mungkin membuat Anda mendapat reputasi sebagai orang yang saleh, namun hal itu mungkin mendatangkan malapetaka yang mengerikan. Tidak layak, tidak hanya itu, prioritas utama mereka sekarang adalah menemukan cara untuk memutuskan hubungan mereka dengan Nan Xiao sesegera mungkin untuk menghindari keterlibatan. Ini masalah yang menyangkut masa depan mereka. Hujan semakin deras. Nan Xiao sangat lemah sehingga dia hanya bisa merangkak di tanah, merangkak tanpa tujuan. Sebelumnya saya berada di surga, tetapi sekarang saya berada di neraka. Di suatu sudut tidak jauh dari sana, seorang wanita memegang payung, dan di bawah payungnya ada seorang gadis kecil. Gadis kecil itu melihat Nan Xiao di tanah dan berkata dengan heran, "Saudari Sang Mei, itu adalah Tuan Nan Xiao." Sang Mei memandang Nan Xiao yang merangkak dengan susah payah di tanah di kejauhan, dan tetap diam. Gadis kecil itu menoleh ke arah Sang Mei dan berkata dengan gugup, "Kakak Sang Mei, Tuan Nan Xiao adalah orang baik. Kenapa? Kenapa dia menjadi seperti ini?" Sang Mei dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata, "Dunia ini sakit." Bersambung.